Wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Ben Oktario bisa hadir kembali menemani Anda di talk show Bincang hari ini. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan tetap diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas Anda apapun itu. Dan seperti biasa, di hari ini spesial dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-78. Sultan TV ini menggelar yang namanya kebudayaan yang merdeka, dan salah satu agenda dari kebudayaan yang merdeka ini akan ada pertunjukan teater juga yang nanti akan ditampilkan. Dan yang pastinya kalau berbicara mengenai teater gitu ya, kita harus berbicara langsung dengan pakarnya. Dan pada sore hari ini kita sudah bersama dengan Kang Imaf M. Liwa selaku penggiat seni juga dari komunitas Kembali. Assalamualaikum, selamat sore Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Bian. Selamat sore, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya lagi nih untuk datang Sama-sama studio udah Sultan TV diundang, ya. terima kasih. Oke, sore hari ini kita mau membahas soal teater nih, karena kalau berbicara mengenai teater sendiri, khususnya di Banten, terlihatnya sih sangat bergeliat ya. Ya, Nah, kalau Kang Imam sendiri melihatnya seperti apa nih teater khususnya di Provinsi Banten? mulai tumbuh lagi sih, mulai tumbuh lagi. Dalam artian banyak pelaku sekarang yang memang bibit terutama ya, yang memang potensial di remaja gitu, di anak-anak sekolah itu udah mulai tumbuh lagi gitu. Dan potensinya juga sangat bagus gitu, baik secara keaktoran, terus kemudian secara estetika pertunjukannya itu mulai mulai ada pengembangan seperti itu. Oke, jadi kalau disebutkan tadi tumbuh kembali berarti Iya. ibaratnya sempat ada pasang surutnya berarti di Pasti. Provinsi Banten. Berarti gambarannya dahulu itu seperti apa gitu naik turunnya hingga sekarang ini ya mulai bergeliat lagi. Ya, punya sejarahnya sendiri kan ya di Banten itu, bagaimana teater modern itu tumbuh seperti itu. Mulai dari muncul komunitas-komunitas baik yang di independen, terus kemudian yang di sekolah ya, teater pelajar seperti teater kampus mahasiswa gitu. Nah, itu dulu geliatnya sangat luar biasa ya gitu. Bagaimana itu hidup di kantung-kantung kebudayaan baik di kampusnya, di sekolahnya gitu, dan kemudian di komunitas-komunitasnya seperti itu. Terus kemudian pasang surut tadi itu ya, sempat juga mulai meredup, bagaimana teater-teater pelajar sedikit-sedikit mulai tidak aktif di sekolah-sekolahnya masing-masing gitu. Nah, sekarang sepertinya saya ada geliat lagi gitu. Ada geliat lagi, mulai tumbuh seperti itu. Nah, mungkin mudah-mudahan ini terus continue gitu, konsisten, terus kemudian semakin tumbuh tadi itu gitu. Oke, sebenarnya yang menjadi stimulus ibaratnya dari yang sempat melesu gitu sampai akhirnya bisa muncul lagi, ini kemarin apa sih yang menjadi pemicunya? Ya, kemarin itu kan sebetulnya kan kalau di Banten itu kemarin yang sempat sangat tumbuh banget itu kan di teater kalangan pelajar ya, di teater teater SMA lah terutama gitu. Jadi dulu sempat ada event rutin gitu kan ya, festival teater pelajar itu gitu, bagaimana event itu menjadi wahana tersendiri gitu buat kelompok-kelompok teater pelajar akhirnya bermunculan di sekolah-sekolah, terus kemudian mereka merasa difasilitasi, ada ruang ekspresinya seperti itu. Nah, belakangan kemarin sempat hilang eventnya gitu, festival teater pelajar. Nah, ini belum digagas lagi memang gitu tuh. Nah, itu mungkin yang salah satu faktor yang mengakibatkan lesunya gitu, hilangnya beberapa komunitas teater pelajar itu sendiri gitu tuh. Nah, belakangan ini karena memang pegiat atau pelaku yang memang di luar daripada sekolah gitu tuh, seperti saya, terus kemudian beberapa teman-teman itu udah mulai terjun lagi ke sekolah, membangun teater-teater pelajar gitu, melatih dan sebagainya gitu. Sekarang mulai tumbuh lagi sih aku melihatnya gitu. Kayak sekarang ini juga perwakilan Banten tuh di FLS 2N sedang masuk 10 besar, sedang lomba di Jakarta gitu, mewakili Banten itu.
teater pelajar. Jadi ibaratnya tumbuhnya ibaratnya gairah teater di Provinsi Banten ini karena ada kompetisinya, Ya, ada penampilan-penampilan betul. rutinnya juga gitu ya. Ini yang membuat komunitas-komunitas entah itu yang ada di sekolah, kampus atau mungkin juga di luar itu ini tetap bergerak gitu ya. Ya, betul. Dan sebenarnya untuk sejauh ini berarti apakah sudah mulai banyak lagi nih ibaratnya tadi kompetisi atau untuk penampilan-penampilan untuk teater? Kalau di Banten sendiri, kalau dikatakan banyak sih sebetulnya tidak ya gitu. Belum banyak banget gitu ya. Selain memang mereka menghidupkan ruangnya masing-masing itu kantung-kantung di komunitasnya masing-masing seperti itu. Tapi aku melihatnya sih mereka mencoba untuk konsisten untuk melakukan itu gitu. Cuma memang belum ada event yang memang mengakomodir semuanya menjadi satu event gitu. Baru kemarin aja gitu yang Festival Teater Banten itu gitu. Bagaimana di sana mengakomodir komunitas teater yang di luar sekolah, terus kemudian yang di kampus dan di pelajar itu sendiri gitu. Bagaimana di sana eventnya memang semuanya dirangkul gitu dan akhirnya diwadahi lah seperti itu gitu. Oke, berarti kalau kita melihat dari Festival Teater Banten kemarin itu, ini responnya seperti apa nih dari para pelaku teaternya sendiri? Apakah ini bisa menjadi pemicu juga? Oke, berarti tahun depan harus ada lagi gitu. Ya, menurut saya sendiri sih ya memang harus continue gitu, harus berkelanjutan gitu tuh, untuk untuk merawat regenerasi ekosistem teater di Banten itu sendiri gitu. Jadi memang harus terus per tahun gitu. Harus jalan terus Bahkan ya. nggak cuma FTB, mungkin ada event-event lainnya yang memang nggak cuma sifatnya festival pertunjukan aja gitu, pertunjukan teater aja, mungkin ada workshop, ada pelatihan dan sebagainya. Kayak begitu. Jadi teater itu diwacanakannya ya nggak cuma sekedar lewat pertunjukan seperti itu. Ya contohnya kayak sekarang gitu diundang sama Sultan TV ini kan dalam rangka mewacanakan teater juga menurut aku gitu. Berarti memang harus lebih banyak lagi gitu ya event-event yang mungkin tidak mengharuskan khusus teater gitu ya, tapi melibatkan teater di dalam event tersebut gitu. Sejauh ini memang untuk acara-acara yang melibatkan pelaku teater ini apakah lebih banyak ibaratnya mandiri, swasta, atau banyak juga sebenarnya pemerintahan ini bikin acara-acara yang melibatkan teater juga? Sejauh ini sih aku rasa kayaknya masih kita masih berusaha untuk menghidupkan teater itu sendiri gitu tuh. Komunitas-komunitas masing-masing itu ya tetap berusaha untuk komitmen, terus kemudian punya konsistensi gitu untuk menggarap satu pertunjukan terus kemudian dipentaskan kayak begitu. Kalau dari pihak lain untuk melibatkan teater kayaknya masih sedikit seperti itu ya, baik yang di pemerintah ataupun swasta gitu. Lebih ramainya mungkin kesenian yang lainnya gitu. Benar. Ya. Karena sebenarnya yang menjadi mungkin kurang dilirik apa ini yang membuat teater ini sepertinya kurang dilirik oleh pelaku acara atau penyelenggara acara gitu. Kalau Kang Yof melihatnya seperti apa? Menurut aku sih mungkin kalau mungkin punya ciri khas sendiri ya, kalau teater gitu punya ciri khas sendiri ya, mungkin karena memang teater di Banten itu sendiri masih belum masih asing, mungkin masih menjadi barang asing kayak begitu ya, mungkin ya perlu ada kesempatan itu gitu. Nah sebetulnya kalau teater kan sifatnya terbuka ya, dia eksploratif gitu. Mungkin ya akan bisa lebih menjadi sajian yang memang lebih menarik mungkin ketika dilibatkan dan kemudian menghadirkan sajian yang memang betul-betul memiliki keunikannya tersendiri lah dibanding bukan dibanding sih ya, mungkin ya gitu dengan kesenian-kesenian yang lainnya gitu. Teater sebetulnya punya peluang lain gitu tuh, untuk sebagai sajian gitu, sebagai eksplorasi sajian. Oke, itu gimana sebenarnya dari penyelenggara acaranya saja gitu ya, betul. Melihatnya gitu ya, teater ini seperti apa, karena teater ini lebih fleksibel gitu, betul. Karena ketika dilibatkan gitu ya, mereka bisa mengeksplorasi apapun itu mengikuti dari acara yang mungkin ditawarkan gitu. Nah kalau untuk pertumbuhannya sendiri di Banten ini kan, Banten lumayan cukup luas gitu ya, mungkin Tangerang Raya yang dekat dengan ibu kota seperti apa, Kota Serang, Kota Cilegon, atau mungkin juga Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Sebenarnya pertumbuhannya di daerah ini apakah
sama atau mungkin berbeda karena mungkin ya daerah lumayan agak kesulitan untuk tumbuh atau seperti apa? Aku sih belum belum memetakan secara rinci ya gitu, Iya. memetakan secara rinci. Tapi apa? Masing-masing wilayah gitu di kabupaten kota itu pasti ada kelompok teater gitu, Iya. pasti ada. Dan apa mereka di daerahnya masing-masing itu berusaha untuk apa ya, berusaha untuk tadi itu gitu, selalu selalu apa, selalu hadir gitu, Iya. selalu hadir. Dan memang apa ya, ya itu selalu apa, selalu mempunyai mempunyai spirit gitu tuh untuk terus tampil, untuk terus tumbuh kayak Iya. begitu. Itu sih menariknya gitu. Ya kayak di Lebak sendiri kan itu ada apa namanya, ada teman-teman yang memang di sana apa, teater pelajarnya, terus kemudian komunitas independennya gitu. Di Pandeglang juga sama, di Kota Serang juga sama, di Kabupaten Serang juga sama gitu. Nah, di Tangerang juga sama, mungkin karena memang saya belum belum apa namanya, belum memetakan wilayah sana juga gitu. Oke, nah kalau dari komunitas kembali ini sebenarnya perannya di dunia teater Banten ini seperti apa sebenarnya? Komunitas kembali kan sebetulnya komunitas independen ya, di Iya. luar apa, di luar pelajar atau teater kampus gitu. Terus kemudian apa, eh kita sih sebetulnya bergeraknya nggak cuma di seni pertunjukan Oke. teaternya gitu, termasuk riset, terus kemudian pemberdayaan masyarakat gitu. Tapi ya memang pendekatannya kesenian gitu. Kesenian. Salah satunya pertunjukan teater gitu. Kalau kita kan memang apa, punya visi memperluas ruang sosial itu gitu, dengan konsep apa, kolaborasi dan partisipatori itu gitu tuh. Kita apa ya, kalau berproses teater itu selalu melibatkan dari luar gitu, Iya. untuk mengajak kolaborasi atau apa namanya ya, menjadi partisipan dalam kegiatan atau dalam proses pertunjukan kami seperti itu. Ya dalam rangka memperluas teater itu sendiri sih sebetulnya gitu tuh, mewacanakan teater itu. Jadi lebih mempromosikan teater gitu ya dengan melibatkan pelaku-pelaku teater lainnya Ya gitu. bahkan bukan cuma pelaku teater gitu tuh. Oke. Jadi memang teater kan apa ya, lintas disiplin ya gitu tuh. Oke. Disiplin keilmuannya ya luas gitu tuh. Ya apa, nggak cuma orang teater yang kami ajak gitu tuh. Banyak. Oke, mungkin banyak yang kurang tahu juga gitu ya sebenarnya di dunia teater ini melibatkan siapa aja sih, karena mungkin orang taunya ya kalau dunia teater ya aktornya atau mungkin juga nggak jauh-jauh dari ya sutradaranya gitu. Nah, sebenarnya ini melibatkan siapa saja? Ya teater itu kompleks sih sebetulnya gitu. Apalagi teater saat ini gitu kan. Teater saat ini ya banyak, beragam sekali gitu bentuk, terus kemudian kreativitas gitu tuh, yang memang melahirkan untuk itu sendiri gitu. Jadi teater itu kan memang sangat terbuka gitu tuh. Apapun dan siapapun bisa bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi kemungkinan gitu, bisa menjadi kemungkinan untuk eksplorasi teaternya itu sendiri gitu tuh, yang akhirnya melahirkan bentuk-bentuk baru dan sebagainya gitu. Jadi ya multidisiplin mungkin gitu. Multidisiplin ya. Mungkin banyak melibatkan juga tidak hanya aktor Ya, gitu ya, tapi juga penggiat musik juga dilibatkan penggiat gitu. musik, bahkan yang sifatnya non seni yang tadi saya katakan. Misalkan terakhir kan komunitas kembali sendiri melakukan kolaborasi dengan warga ya, yang memang notabene dia bukan pelaku seni gitu, Iya. tapi lebih ke warga biasa, tapi yang memang pelaku budaya juga. Misalkan apa, dia pelaku adang gitu, tradisi adang gitu. Nah itu kami ajak kolaborasi gitu, nggak perlu kami direct gitu, karena memang mereka udah otentik sebagai pelaku gitu. Ya semisal itulah gitu. Atau warga yang memang tidak kenal teater gitu, karena memang apa ya bisa diajak juga gitu tuh, intinya seperti itu. Jadi melibatkan mungkin tidak hanya orang kesenian, tapi Ya. bahkan di luar kesenian pun ini juga dilibatkan gitu Ya, ya. betul. Jadi sebenarnya teater ini jadi penggerak perekonomian juga dong berarti ya. Dan berarti saking banyak yang dilibatkan, yaitu tadi roda perekonomiannya sebenarnya sangat bergerak gitu ya. Tinggal eksplorasinya saja nih untuk bisa menggeliatkan lagi gitu ya, seni teater khususnya di Banten. Nah, kalau untuk Banten sendiri gitu, untuk pertunjukan, apakah sudah ada gitu ya, ibaratnya venue khususnya yang ibaratnya, wah ini menjadi venue seksi lah ibaratnya untuk tampil di kesenian teater. Apa
masih sedikit juga. Belum ada bahkan Belum ada. infrastruktur yang memang dikhususkan untuk apa ya, untuk ruang ekspresi untuk pertunjukan teater misalkan. Ya selama ini ya teman-teman teater di Banten ya masih memanfaatkan apa ruang-ruang yang memang mungkin mereka miliki ya, kayak di sekolah, atau di sekolah ya bisa pakai kelas gitu kan, atau bisa pakai auditorium yang ada di kampusnya gitu. Nah yang di luar ini bisa di mana aja pentasnya gitu tuh. Iya. Dan aku sih melihat menarik sih, beberapa kali ya, beberapa ya tahun-tahun inilah gitu di Banten sendiri kayaknya pelaku-pelaku teater gitu bukan menganggap tempat itu menjadi tidak penting ya gitu. Tapi sekarang mereka malah sadar betul dengan apa yang mereka miliki, dan pentas teater itu bisa di mana aja gitu. Sekarang mulai tumbuh tuh teater-teater yang memang merespon ruang kayak begitu, merespon ruang. Jadi mereka bisa pentas di area apa taman kampusnya gitu, terus kemudian di sungai bahkan, atau di lapangan terbuka gitu tuh, di apa desa mana misalkan kayak begitu. Jadi mereka tidak merasa terbatas sih gitu dengan apa, dengan harus di gedung gitu. Kayak gitu. Jadi mereka ini ibaratnya mengeksplorasi tempatnya juga gitu ya. Mereka bisa tampil di mana saja walaupun memang tetap berharap gitu ya. Ya pasti karena memang itu jadi satu apa ya, tolak ukur juga ya gitu. Mungkin pertunjukan juga kan ada yang memang butuh ruang khusus ya kan, ada juga yang memang bagaimana konsepnya sih sebetulnya gitu. Ya. Mungkin kalau ada infrastruktur yang memang dikhususkan untuk seni pertunjukan, ya itu juga akan apa ya, akan membuat geliat yang lain juga, geliat baru mungkin gitu tuh ya. Dan sebenarnya kalau untuk tolak ukurnya sendiri, daerah mana yang ibaratnya ini sangat berkembang teaternya, bahkan venue-nya juga banyak tersedia gitu, yang kayaknya Banten bisa meniru daerah ini sebenarnya? Banyak ya, Jakarta sendiri kan banyak gedung pertunjukan seperti itu, yang baik yang dikelola sama apa pemerintah ataupun yang memang punya swasta ya gitu, punya perseorangan atau punya kelompok gitu. Terus ya Bandung banyak itu yang apa, yang punya gedung pertunjukan kayak kampusnya gitu, yang memang khusus buat seni pertunjukan kayak begitu. Ya banyak sih. Banyak sebenarnya ya. Banyak. Jadi ya Banten bisa mengadaptasi dari daerah mana saja sebenarnya. Ya bisa. Oke. Dan sebenarnya menarik kalau berbicara mengenai teater dan geliatnya di Banten ini, memang kita bisa melihat sangat bergairah gitu ya. Dan sebenarnya seberapa baik regenerasinya untuk para pemainnya, atau mungkin juga para aktor-aktornya yang bisa menembus ibaratnya status profesional gitu. Nah ini seperti apa nanti bakal kita bahas nih Kang ya di segmen selanjutnya. Jadi untuk Anda pemirsa Sultan TV yang mungkin mau bertanya-tanya juga nih pada sore hari ini mengenai dunia teater, atau mungkin juga mau terlibat, mau belajar mengenai teater, bisa ditanyakan di kanal YouTube TV. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.